Kalau bicara lebih intensif mana ya, hubungan kita dengan cinta terhadap dunia, dengan cinta kepada Allah, memang harus jujur kita akui ya, lebih intensif kita itu menikmati cinta kita terhadap kenikmatan dunia ya. Harus kita akui secara jujur begitu ya. Dan kenikmatan dunia itu bisa kita rasakan kapan kita mau. Kalau sudah dapat kita nikmati. Tapi cinta terhadap Allah itu belum tentu orang bisa langsung menikmati pada saat itu ya. Apalagi ada yang berpikir bahwa cinta terhadap Allah itu sesuatu yang abstrak ya, kalau dalam bahasa-bahasanya anak-anak kuliahan itu ya. Baru nanti akan terasa nikmatnya dalam momen-momen tertentu ya. Apalagi diangan-angankan hanya di akhirat saja, kan masih lama itu iya kan. Nah kalau kita berpikir yang materialistik seperti itu ya, makanya kita menjadi sulit menikmati halawatal iman, manisnya iman itu. Makanya Rasulullah mengingatkan ya, iman sejati itu ya, baru bisa kita nikmati manisnya kalau kita bisa mencintai Allah itu di atas segala cinta yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita pada setiap Ahad pagi, saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi hari ini semua kita masih istiqomah untuk bersama-sama menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini tentunya berharap semoga ibadah pada pagi hari ini yang kita laksanakan bersama-sama di masjid ini bisa membantu kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana Idul Adha, kita berharap kita semua mampu menangkap makna-makna dalam perayaan Idul Adha itu. Kita tidak mau kita itu hanya melaksanakan rutinitas setiap tahun merayakan Idul Adha, tapi pada saat yang sama kita tidak mampu memahami makna-maknanya, kemudian tidak mampu juga melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tidak perlu muluk-muluk kita untuk mengamalkannya, walaupun kita tahu ada banyak makna yang bisa kita ambil pelajaran dari perayaan Idul Adha itu ya. Tapi setidaknya ya, ada satu dua yang bisa kita jadikan sebagai spirit hidup kita ya. Baik dalam kehidupan beragama, berkeluarga ya, ataupun mungkin dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, saya ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz kita, khotib kita pada hari Rabu yang lalu atau pada hari Kamis yang lalu ya, tentang makna apa saja yang perlu kita pahami, spirit apa yang perlu kita tanamkan dalam setiap diri kita kalau kita ini benar-benar merayakan Idul Adha itu ya.
Yang pertama, biasanya Idul Adha itu dihubungkan dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian yang kedua, Idul Adha itu biasanya juga dihubungkan dengan peristiwa haji, terutama peristiwa puncak wukuf di Arafah. Dua itu biasanya yang sering dihubung-hubungkan dengan perayaan Idul Adha. Yang pertama, makna apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, cukup banyak sebenarnya, tapi ada beberapa yang mungkin perlu kita ingat. Karena kita memperingati, jadi kita harus selalu ingat. Dan setelah ingat, tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dari sosok Nabi Ibrahim kita bisa belajar tentang makna cinta kepada Allah. Kalau selama ini kita selalu berkomitmen untuk menjadikan cinta kepada Allah itu lebih besar daripada cinta-cinta yang lain, saya kira itu benar, dan perayaan Idul Adha itu bisa dijadikan momentum untuk memantapkan bahwa kita ini benar-benar menjadikan cinta kepada Allah itu di atas cinta-cinta yang lain. Oleh karena itu Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada kita bahwa manisnya iman itu manakala kita bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, salah satun wajada bihinna halawatal iman, ada tiga yang bisa mendapatkan manisnya iman, halawatal iman. Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluh, manakala menjadikan Allah dan Rasulnya itu ahabba ilaikum, lebih kamu cintai mimma siwahuma, dari selain keduanya. Ini hadis dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa seseorang baru bisa menikmati manisnya iman itu kalau dia mampu menjadikan cintanya kepada Allah itu di atas cinta-cinta yang lain. Kenapa ini harus selalu diingatkan? Kenapa juga Nabi Ibrahim itu memberikan contoh kepada kita dan setiap tahun kita peringati itu? Karena kita ini hidup di sebuah zaman, kalau konteksnya hari ini, zaman ini, di mana kita dihadapkan dengan banyak cinta-cinta yang lain. Dan fakta membuktikan bahwa ada banyak orang yang tidak mampu mendahulukan cintanya kepada Allah di atas cinta-cintanya yang lain. Saya berkali-kali mengingatkan dalam setiap khutbah saya atau kajian-kajian di mana saya mengisi, bahwa salah satu cobaan, salah satu godaan yang paling berat itu ketika kita dihadapkan dengan cinta terhadap dunia. Dan ini bisa dimaklumi karena kita ini memang hidup di dunia, tidak mungkin kita bisa menghindari fakta ini. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, kita itu dihadapkan dengan yang namanya kenikmatan duniawi, yang sifatnya material itu. Oleh karena itu kita juga harus mengakui secara jujur bahwa seluruh kegiatan kita sehari-hari itu diliputi dengan itu. Nanti setelah pulang ke rumah dari masjid ini, apa yang kita pikirkan? Karena kita punya rutinitas bekerja, mencari nafkah, dan itu juga berhubungan dengan yang namanya kenikmatan duniawi. Dari pagi kita berangkat bekerja, jam 7 harus ada di kantor, atau setengah 8, sampai pulang setengah 4.
itu apa yang kita niatkan, apa yang kita cari. Harus jujur kita akui itu hubungannya dengan kenikmatan duniawi. Setiap hari itu kita lakukan, dan kita bisa merasakan setiap saat apa yang kita dapatkan itu. Itu cinta kita terhadap dunia. Kita buktikan setiap hari seperti itu. Tapi cinta kita kepada Allah, ya, bagaimana? Apakah kita bisa menikmati setiap waktu? Ya, atau jangan-jangan kita hanya menikmatinya ketika kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja, atau ketika melaksanakan ibadah mahdo yang lain seperti haji misalnya. Nah, itu pertanyaannya. Ya. Kalau bicara lebih intensif mana ya, hubungan kita dengan cinta terhadap dunia, dengan cinta kepada Allah, memang harus jujur kita akui. Ya, lebih intensif kita itu menikmati cinta kita terhadap kenikmatan dunia. Ya. Harus kita akui secara jujur begitu. Ya. Dan kenikmatan dunia itu bisa kita rasakan kapan kita mau. Kalau sudah dapat kita nikmati. Tapi cinta terhadap Allah itu belum tentu orang bisa langsung menikmati pada saat itu. Ya. Apalagi ada yang berpikir bahwa cinta terhadap Allah itu sesuatu yang abstrak ya, kalau dalam bahasa-bahasanya anak-anak kuliahan itu. Ya. Baru nanti akan terasa nikmatnya dalam momen-momen tertentu. Ya. Apalagi diangan-angankan hanya di akhirat saja, kan masih lama itu. Iya kan? Nah, kalau kita berpikir yang materialistik seperti itu, ya, makanya kita menjadi sulit menikmati halawatal iman, manisnya iman itu. Makanya Rasulullah mengingatkan, ya, iman sejati itu ya, baru bisa kita nikmati manisnya kalau kita bisa mencintai Allah itu di atas segala cinta yang lain. Betapa beratnya memang memperjuangkan cinta kepada Allah itu. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, oleh karena itu ya, menghadirkan semangat cinta kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ini penting dihadirkan pada zaman kita ini. Tidak tanggung-tanggung Nabi Ibrahim itu ya, dari sangat pengennya membuktikan cintanya kepada Allah ya, dia mau mengorbankan. Dia mau mengorbankan sesuatu yang paling disenangi di dunia. Ya. Nabi Ibrahim membuktikan bahwa apa yang paling dia sukai, apa yang paling dia senangi, apa yang paling dia sayangi, anaknya itu bisa beliau korbankan demi membuktikan bahwa cintanya kepada Allah itu lebih besar daripada cinta-cintanya yang lain dalam kehidupan dunia. Bukan mengorbankan kambing, sapi, apalagi harta-harta yang lain. Ini sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Coba Bapak sekarang bayangkan, pengen punya anak, nikah sudah bertahun-tahun. Coba ceritanya berapa lama itu Nabi Ibrahim dengan istrinya tidak punya anak ya. Sudah nikah bertahun-tahun, tidak segera diberikan keturunan ya. Ternyata usaha sudah dilakukan, segala cara dilakukan. Kalau kita temukan fakta di masyarakat kita, mereka yang tidak diberikan keturunan setelah lama dia menikah pasti gelisah. Semuanya pasti diusahakan, ya ke dokter, ya. Kemudian sampai, mohon maaf ya, sampai ke Pak Kiai, ya kan. Bahkan sampai ada yang keluar lagi ke mereka-mereka yang dianggap orang pintar gitu kan di masyarakat kita itu, semuanya dilakukan. Dari sangat pengennya punya keturunan. Nabi Ibrahim itu punya pengalaman juga sama seperti itu. Dari sangat pengennya berdoa kepada Allah sampai setiap waktunya, setiap sholatnya dikumandangkan doa-doa itu.
Setelah dia dapat apa yang diinginkan, yang diharapkan dengan hadirnya seorang putra, ya, kemudian dia tumbuh dewasa, berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang soleh, kemudian turun perintah untuk dikorbankan. Apa kira-kira yang bapak-bapak rasakan kalau misalnya berada pada posisi Nabi Ibrahim? Pastilah kita bangga dengan anak kita yang sudah lama kita rindukan, sudah tumbuh dewasa, sudah membanggakan, apalagi sukses, ya, soleh. Pas tiba-tiba keluar perintah itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi beliau bisa membuktikan bahwa cintanya kepada Allah itu lebih besar daripada cintanya kepada yang lain, termasuk kepada anaknya sendiri. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, ini yang mungkin sulit kita teladani dari Nabi Ibrahim. Apakah kita bisa, ya, pada zaman ini, ya, yang semua kita ini cinta terhadap kenikmatan dunia, termasuk cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada harta-harta kita, mampu, ya, mengorbankan ini semua, ya, dalam rangka untuk membuktikan bahwa cinta kita kepada Allah itu memang lebih besar daripada yang lain. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari istrinya Siti Hajar, ya. Kalau tadi dari suaminya Nabi Ibrahim, banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau itu, ya. Tapi salah satunya, ya, kita pilih salah satunya. Coba kita ingat-ingat kembali bagaimana Siti Hajar itu ketika ditinggal oleh sang suami, oleh Nabi Ibrahim, ya. Dengan perbekalan yang serba terbatas, ya, kemudian dia melahirkan di sebuah tempat yang kita tahu dalam sejarah itu, di mana di situ tidak ada kehidupan, ya. Air nggak ada, tumbuhan nggak ada, yang ada hanya batu, pasir, dengan kondisi yang sangat panas, ditinggalkan begitu saja oleh sang suami karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang anak. Dalam kondisi sesulit itu, apa yang beliau lakukan? Ini mungkin bisa kita ajarkan kepada istri kita, kepada anak-anak perempuan kita. Bagaimana sosok Siti Hajar ini memberikan contoh sebagai perempuan yang hebat, perempuan yang sangat kuat, menerima cobaan apapun, tahan banting kalau dalam bahasanya iklan itu, ya. Tidak cengeng, dihadapkan dengan kesulitan ekonomi dan sebagainya. Siti Hajar bukan hanya kesulitan ekonomi, coba bayangkan ditinggal sendirian di sebuah tempat di mana di situ tidak ada kehidupan, melahirkan seorang anak. Perbekalannya habis, apa yang bisa dia lakukan untuk keluar dari kondisi itu? Ya. Coba bandingkan dengan istri-istri kita, ya. Kekurangan belanja saja sudah ngomel-ngomel, ya kan? Coba, ini contoh istri yang sangat tangguh, ya. Luar biasa sekali, ya. Dia bekerja keras, sampai diceritakan dalam sebuah kisah yang kita tahu populer itu, dia berlari dari Safa ke Marwah, ya, untuk keluar dari kondisi itu, berlari dari Safa ke Marwah yang sekarang kita jadikan salah satu ritual haji itu, ya. Pekerja keras, ya. Bagaimana kita bisa punya istri dan anak perempuan yang punya semangat bekerja keras itu, ya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, ya, sekali lagi, kenapa ini kita perlu hadirkan dalam kehidupan kita pada hari ini, ya. Karena kita tidak ingin, ya, punya perempuan-perempuan, ya, punya anak-anak yang malas, yang cengeng, ya. Kalau mau meniru, ya, Siti Hajar, dia harus punya semangat itu, semangat bekerja keras, keluar dari kondisi-kondisi apapun yang dihadapi.
Makanya Nabi pernah mengingatkan kepada kita, mungkin ini bisa ditanamkan kepada anak-anak kita yang punya semangat mencari kerja, ya kan, setelah sekolah, kuliah, kemudian lulus, pasti kan ya, kita ingin anak kita itu mendapatkan pekerjaan. Nah, kita harus tanamkan bahwa dia harus mau bekerja keras, jangan sampai nganggur. Harus cari bagaimana dia bisa mandiri. Dia harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Bahkan kalau menikah dia harus bertanggung jawab dengan keluarganya. Jangan dimanja. Ya. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengingatkan ya, dalam sebuah riwayat itu, seandainya ya, kita itu harus mencari kayu di tengah hutan, ya. Kemudian kayu itu dijual untuk kehidupan sehari-harinya, ya, khairun, itu lebih baik ayyas alahadan fayutihi, walaupun dia itu lebih baik daripada minta kepada orang lain, fayutihi, walaupun orang lain itu memberinya. Artinya apa? Ya. Walaupun dia berprofesi sebagai pencari kayu di hutan, ya, kemudian hasilnya dijual untuk kehidupannya sehari-hari, khairun, itu lebih baik ayyas ala hadan fayutihi, daripada hanya bisa minta-minta walaupun yang diminta itu mau memberinya. Itu lebih baik. Itu semangat yang disabdakan oleh Nabi, bahwa mengajarkan anak-anak kita itu harus mau bekerja keras, ya. Jangan hanya dikasih-kasih terus walaupun kita bisa memberinya, mencukupinya, ya. Makanya jangan mengeluh kalau misalnya nanti anaknya manja, anaknya cengeng, iya kan. Apa-apa selalu nyusu, minta terus, iya kan. Ya, karena kita memang membiasakan dari awal sudah seperti itu, ya. Makanya kita perlu belajar dari Siti Hajar itu. Bahkan Nabi itu hampir semuanya itu pekerja keras dan tidak pernah gengsi-gengsi, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam, tidaklah ada nabi itu kecuali ra'al ghanam, kecuali dia pernah mengembala kambing. Jadi hampir semua nabi itu, ya, dalam hadis Nabi ini semuanya pernah merasakan bekerja sebagai pengembala kambing, ya. Kalau misalnya diceritakan kepada anak-anak kita di zaman sekarang, ya kan, profesi mengembala kambing itu profesi kelas apa itu, ya, mungkin ya dianggapnya nggak cocok gitu, ya, apalagi sarjana gitu kan, masa mau itu, iya kan. Tapi paling tidak kita tahulah bahwa spirit yang dibangun oleh para nabi itu penting, ya, bahwa bekerja keras itu apapun pekerjaannya, ya. Ya, sampai di sini disebutkan mengembala kambing itu kan pekerjaan yang mungkin kurang bergengsi, ya, kalau menurut anak-anak muda sekarang, ya. Tapi itu pernah dilakukan oleh sekelas nabi itu, selevel nabi. Jamaah yang berbahagia, ini yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok Siti Hajar, ya. Sang penjaga rumah tangga yang tangguh, yang hebat, mau bekerja keras, ya, mendukung, ya, usaha-usaha suaminya dan keluarganya, ya. Kita harus punya di rumah orang-orang hebat seperti Siti Hajar ini. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok Nabi Ismail sebagai seorang anak? Tadi bapak, ayahnya Ibrahim, ibunya Siti Hajar, sekarang Nabi Ismail, ya. Apa yang bisa kita ambil, ya, dari sekian banyak pelajaran dari sosok Nabi Ismail, ada satu yang paling terkenal disebutkan dalam sebuah ayat, ya, bahwa beliau ini adalah anak yang paling sabar, ya, menjalankan tugasnya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, ya, yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, disebutkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail itu sudah tumbuh dewasa, ya, qala, kemudian sang ayah
Nabi Ibrahim itu berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni azbahuka, sesungguhnya aku ini diperintahkan untuk menyembelih kamu. Kemudian dia mengatakan, fandur madza taro, bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail? Qala, dia mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, ya, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatkan anakmu ini termasuk orang-orang yang bersabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatkan anakmu ini termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, kenapa kesabaran Nabi Ismail itu perlu kita hadirkan di zaman ini? Untuk anak-anak kita, untuk kita semua. Karena memang untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah di zaman modern yang godaannya yang saya ceritakan tadi sangat berat, ketika dihadapkan dengan cinta-cinta terhadap dunia itu sangat berat, itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa lolos ujian itu. Ketika diuji dengan kenikmatan dunia, untuk tetap istiqomah di atas perintah Allah, dan ridho meninggalkan larangan-larangan Allah, itu butuh kesabaran. Tidak semudah yang kita ucapkan. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita, wa nabluukum, dan akan kami uji kamu itu hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, hingga kami tahu siapa sih di antara kamu itu yang bersungguh-sungguh, dan siapa juga di antara kamu itu orang yang bersabar. Jadi Allah akan menguji kita dengan berbagai kenikmatan dunia yang setiap hari kita usahakan itu. Hatta na'lamal mujahidina minkum, hingga kami tahu siapa di antara kamu yang sungguh-sungguh istiqomah di jalan Allah itu, was-sabirin, dan siapa di antara kamu yang betul-betul bersabar menjalaninya itu. Jamaah yang berbahagia, ini sosok Nabi Ismail, kesabarannya sangat teruji, ya. Bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berkomitmen, ya, untuk tetap istiqomah, ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, kita bisa belajar keteladanan dari keluarga Nabi Ibrahim ini. Kalau tadi ayahnya Ibrahim, kemudian istrinya Siti Hajar, anaknya Ismail, yang terakhir ini kita bisa belajar bagaimana kompaknya satu keluarga ini melaksanakan perintah Allah. Kompak, suaminya, istrinya, anaknya sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, semuanya taat, kompak. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz Ghani itu di khutbahnya kemarin itu. Walaupun saya nggak mengikuti, tapi temanya tentang itu. Kenapa? Di sini pentingnya keteladanan. Terutama keteladanan seorang suami, seorang ayah. Kenapa Nabi Ismail itu mau mentaati dengan sabar apa yang diperintahkan oleh Allah melalui ayahnya Nabi Ibrahim? Kenapa? Karena Nabi Ismail itu tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah pribadi yang sangat taat, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau itu tidak ragu untuk mengikuti, meneladani sang ayah. Kenapa? Karena dia tahu ayahnya adalah pribadi yang sangat taat, pribadi yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, kenapa Siti Hajar itu mau mengorbankan kesedihannya? Pasti sedihlah kalau misalnya sampai turun perintah yang tidak masuk akal itu, ya. Anak yang disayanginya harus dikorbankan, ya. Tapi beliau juga taat, beliau juga mau, setuju, ya. Kenapa itu? Ya, karena Siti Hajar tahu bahwa suaminya adalah pribadi yang taat, pribadi yang cinta kepada Allah dan Rasul.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ini pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita sebagai bapak, sebagai ayah hanya nuntut anaknya taat sementara kita sendiri nggak taat. Gimana dia bisa menjadi anak yang berbakti ya? Kita pengen anaknya rajin sholat tapi kita lalai sholat. Kita ingin anak kita rajin ngaji tapi kita malas ngaji. Kita ingin anak kita banyak hafalan Qur'annya, lah kita belum seharian belum pegang Al-Quran misalnya. Coba, gimana kita bisa membangun kekompakan dalam keluarga, dalam ketaatan itu, sementara tidak ada keteladanan di dalam keluarga itu? Itu ya, pertanyaannya. Jadi jangan heran kalau antara Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Ismail itu begitu kompak membuktikan ketaatannya. Kenapa? Karena mereka memang sama-sama taat. Ada figur ya di dalam keluarga itu yang menjadi tauladan dan semuanya mengikutinya ya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, dan keluarga ini secara kompak juga mengorbankan sesuatu yang terbaik ya. Jadi kalau mau berkorban itu harus sesuatu yang terbaik. Tidak tanggung-tanggung, anak yang paling disayangi itu yang dikorbankan. Artinya apa? Ya, semangatnya adalah mengorbankan itu harus dengan sesuatu yang terbaik. Makanya kalau mengorbankan sapi, mengorbankan kambing itu kan ada kriterianya. Ya, harus sehat, tidak boleh. Ya, kemudian dipilih-pilih, tina saya sakit begitu korban gitu kan misalnya. Ya, jadi harus dipilih hewan yang sehat, yang bagus untuk dikorbankan ya. Kenapa? Karena keluarga Nabi Ibrahim itu mengorbankan sesuatu yang terbaik ya. Jadi semangatnya itu. Kita mungkin tidak perlulah meniru sampai 100% ya. Seperti dulu pernah saya ceritakan sahabat Ansor itu ketika menyambut saudara-saudaranya Muhajirin itu ya, itu sampai mau mengorbankan apa yang paling disayangi, yang paling dimiliki, yang paling disukai itu sampai mau diberikan ya. Bahkan dalam kondisi susah ya, dalam kondisi susah itu diberikan kepada saudaranya kaum Muhajirin. Disebutkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka kaum Ansor itu mau mendahulukan, mau mengutamakan ya, di atas kepentingan diri mereka sendiri untuk saudaranya kaum Muhajirin, walau kana bihim khasasa, walaupun mereka dalam kondisi yang sulit. Jadi kaum Muhajirin itu walaupun dalam kondisi sulit, mereka masih mau mengorbankan apa yang dimiliki itu bisa dinikmati oleh saudara-saudaranya yang baru datang dari Madinah ya, kaum Muhajirin itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu dalam ayat yang lain pernah juga saya sampaikan di sini, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra, tidaklah kamu sekali-kali itu sampai kepada kebaikan sejati, hatta tunfiku, sampai kamu mau menginfakkan, mimma tuhibun, dari apa yang paling kamu cintai. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita akan benar-benar sampai kepada kebaikan albir, kebaikan yang sejati, yang tinggi itu ya. Hatta tunfiku, sampai kita itu mau menginfakkan mimma tuhibun, dari apa yang paling kita cintai ya. Jadi kalau kita mampu menginfakkan apa yang paling kita cintai, sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan apa yang paling dicintai, maka kita akan sampai kepada albir tadi, kepada kebaikan yang sejati itu. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini yang terakhir, Idul Adha itu biasanya dihubungkan dengan peristiwa haji. Salah satunya adalah peristiwa wukuf di Arafah, di mana pada waktu itu ya, semua umat Islam di seluruh penjuru dunia, apapun statusnya, status sosialnya, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin ya,
Apakah dia pejabat atau rakyat biasa, ya. Apakah dia golongan ningrat, ya, atau golongan rakyat biasa, ya. Semuanya kumpul di sana semua, ya. Tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, ya. Apalagi hanya sekedar perbedaan ormas, apalagi hanya sekedar perbedaan partai, ya kan, yang sebentar lagi kita akan 2024 itu akan bersaing, ya kan. Mulai sekarang sudah terasa sekali persaingannya itu. Jangan sampai karena perbedaan-perbedaan itu kemudian mengorbankan ukhuwah kita, persaudaraan kita sesama umat Islam. Kita harus belajar dari peristiwa wukuf di Arafah. Apapun partainya, apapun mazhabnya, apapun ormasnya, ya, apapun status sosial ekonominya, semua mereka sama. Di depan Allah merekanya semua sama, ya. Semuanya mereka nangis di Arafah, ya kan. Jamaah yang berbahagia, ini mungkin pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peringatan Idul Adha, ya. Dari sekian banyak yang saya sampaikan tadi, semoga ada satu dua yang bisa diingat, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal kita punya spirit, ya, punya semangat yang saya jelaskan tadi. Sekali lagi, saya tidak muluk-muluk berharap, tapi paling tidak ada satu dua yang bisa kita jadikan spirit dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada kajian kita di Ahad mendatang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.